الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين وأثنى عليه سبحانه ثناء الذاكرين المخبتين أحمده على أفضاله العظيمة وأشكره على نعمه الكريمة أحمده على نعمه الكثر وعطائه المدرار لا نحصي ثناء عليه هو تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الشاكرين وقدوة الموحدين وأفضل من قام لله تبارك وتعالى بالشكر والذكر فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فإن تقوى الله هي سبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Sampai dengan detik ini kita masih mampu dan mau untuk menjalankan perintah dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasul di hari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari atas mimbar ini khatib tidak lupa untuk berwasiat kepada kita semua yang berhadir di masjid yang mulia ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Persiapkanlah bekal kamu karena sebaik-baik bekal itu ialah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal fikiran, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang, setiap manusia kita tentu memiliki angan-angan yang ingin kita realisasikan menjadi sebuah kenyataan. Tentu siapapun kita memiliki cita-cita, memiliki keinginan, dan keinginan tersebut tentu ingin kita raih, tentu ingin kita miliki, ingin kita kuasai. Dan sebahagian besar pada umumnya keinginan, angan-angan atau cita-cita manusia itu tentu berorientasi pada kehidupan dunia. Pasti dan mungkin di antara kita berangan-angan, bercita-cita ingin memiliki harta yang banyak, ingin memiliki tempat tinggal yang mewah, ingin memiliki kendaraan yang baik, kendaraan yang bagus. Sebalik itu, ada juga saudara-saudara kita yang merasa hidupnya miskin, ingin menjadi orang kaya dan memiliki harta yang banyak. Ada orang yang sakit, ingin segera sembuh dari sakitnya supaya dia bisa menikmati kembali apa-apa yang ada di dunia ini. Begitu juga ada orang yang kaya yang takut jatuh miskin, khawatir hartanya habis. Maka benar apa yang disabdakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani
walan yamla'a fahu illa at-turab wa yatubullahu ala man tab. Kalau seandainya seorang manusia, kata Rasul, memiliki satu lembah emas, pasti dia ingin memiliki 2 lembah emas lagi, dan tidak ada yang dapat menghentikannya illa turab, kecuali debu atau tanah. Artinya tidak ada yang bisa menghentikan orang tersebut kecuali kematian. Wa yatubullahi ala man tab, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang benar-benar bertaubat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanapun, sejauh mana angan-angan, keinginan atau cita-cita kita di dunia ini, selama masih ada kesempatan dan kita mampu mengusahakannya, tentu melalui jalan sunnatullah, segala sesuatu yang kita ingini tersebut mungkin atau pasti dapat kita realisasikan dengan hubungan sebab akibat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun di dalam Al-Qur'an informasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, begitu juga beberapa hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelak ternyata orang yang sudah mati, orang yang sudah berada di dalam kuburnya, nanti juga memiliki keinginan-keinginan, namun keinginan-keinginan tersebut tidak mungkin lagi dapat direalisasikan karena keinginan tersebut sudah putus dari hubungan sebab akibat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Bukhari. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza wudi'atil janazat fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim wa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sawtaha kulla shay'in illa al-insan walau sami'aha al-insan la sa'iqa." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelak apabila jenazah diletakkan di atas pundak orang-orang yang memikulnya, orang-orang yang ingin membawa jenazah tersebut ke kuburnya, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni, kalau si mayit atau jenazah tersebut merupakan orang yang saleh, orang yang baik, orang yang memang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berujar qaddimuni qaddimuni, segerakan aku ke dalam kuburku, segerakan aku ke dalam kuburku. Wa in kanat ghayra salihatin, sebaliknya kalau memang si mayat tersebut, jenazah tersebut seorang pelaku dosa, orang-orang yang tidak mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya wailaha, celakalah aku, maka si mayat akan berujar, ya wailaha, celakalah aku, aina yazhabuna biha, kemana orang-orang ini ingin membawaku, kemana orang-orang yang memanggulku ini, mau kemana aku dibawa mereka. Aina yazhabuna biha yasma'u sawtaha kulla syai'in, seluruh makhluk hidup, kata baginda Rasul, mendengar rintihan si mayit, illal insan, kecuali hanya manusia. Walau sami'ahal insan, kalaupun kita mendengar, kata baginda Rasul, kalaupun orang-orang di sekitarnya mendengar, la sa'iqa, niscaya kita akan jatuh pingsan, niscaya orang-orang yang mendengar rintihan si mayat tersebut akan jatuh pingsan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah angan-angan atau keinginan orang-orang yang baru saja dipanggul orang yang ingin membawa jasadnya yang sudah kaku ke dalam liang kuburnya. Yang kedua, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang cukup panjang dalam Musnad Ahmad atau riwayat Imam Ahmad, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kelak di akhirat, ketika orang yang sudah dibawa ke kuburnya dimasukkan ke dalam kubur,
kemudian dimintai pertanggungjawaban atau ditanya oleh malaikat, dan dia mampu menjawab persoalan atau pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat, dia mampu mempertanggungjawabkan semuanya, maka dia menginginkan, dia meminta si mayat yang di dalam kubur tersebut berkeinginan supaya akhirat disegerakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah terbayang, dia sudah tahu, dia menginginkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, angan-angan atau keinginan orang yang ketiga yaitu angan-angan atau keinginan orang yang mati syahid. Hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Bukhari, ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya wa lahu ma 'ala al-ardi min syai'in illa syahid yatamanna an yarji'a ila ad-dunya falyuqtal 10 marrat lima yara minal karamah. Kata baginda Rasul, kelak tidak ada seorang pun yang sudah dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ingin kembali lagi keluar dari surga kecuali hanya orang-orang yang mati syahid. Kenapa? Karena dia ingin mati syahid lagi sebanyak 10 kali lagi, lima yara minal karamah, karena dia sudah merasakan bagaimana indahnya mati syahid tersebut sehingga dia ingin hidup lagi kembali ke dunia, dia ingin syahid lagi 10 marrat, sebanyak 10 kali lagi. Namun angan-angan tersebut tentu sudah putus dari hubungan sebab akibat dan tidak mungkin lagi direalisasikan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang angan-angan orang-orang dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Kenapa engkau tidak menangguhkan kematianku sebentar saja sampai aku benar-benar bersedekah, aku benar-benar bersedekah di jalanmu, wa akum minas salihin, dan aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan waktu sebentar saja agar ia bisa bersedekah lebih baik lagi, lebih banyak lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya tergolong ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menanggapi ayat tersebut, maka kelak ketika orang-orang di akhir hayatnya atau dalam sakaratul mautnya, banyak orang-orang yang menyesal, dan penyesalannya itu tiada guna lagi ketika napas telah sampai di kerongkongan atau kita sudah ghargharah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa keinginan, angan-angan, cita-cita orang-orang yang telah mati, orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang telah masuk ke dalam liang kuburnya, dan tentu keinginan-keinginan mereka mustahil akan tercapai, mustahil akan direalisasikan lagi karena keinginan tersebut sudah putus dari hubungan sebab akibat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, dapat memotivasi kita kelak kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di akhirat,
orang-orang yang ingin minta hidup lagi supaya bisa beribadah lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan, lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين عظيم الإحسان واسع الفضل والوجود والامتنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأعوانه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.